Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan membahas soal OSN 2019 tingkat provinsi Mapel Biologi untuk nomor 23. Jadi silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Kita lanjut untuk ini nomor 23. Darah berperan penting dalam proses transport oksigen ke seluruh bagian tubuh. Hewan memiliki perbedaan dalam diameter sel darah merah pembawa oksigen. Hal ini tentunya berhubungan dengan sistem kardiovaskuler yang berbeda dari hewan tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan ukuran sel darah dan diameter pembuluh darah dari dua hewan terestrial. Nah, ini dia. Opsi A, kapiler yang berdiameter lebih besar mampu membawa oksigen lebih banyak dibandingkan diameter kecil. Ini benar ya teman-teman. Karena kalau misalnya kapilernya besar ya otomatis dia mampu memuat ini ya banyak RBC gitu sehingga ya dia akan membawa oksigen yang lebih banyak dong kalau misalnya RBC-nya lebih banyak gitu teman-teman. Jadi untuk opsi A benar ya. Kemudian untuk opsi B, hewan satu merupakan manusia sedangkan hewan dua pada gambar 2 merupakan amfibi. Kita lihat. Sebenarnya kalau kita belajar evolusi teori, teman-teman, kita pasti bakal tahu bahwa semakin kompleks gitu ya, vertebrata tuh semakin kecil RBC-nya. Maka jelas ini untuk B ini salah teman-teman karena untuk yang nomor satu ini adalah untuk amfibi teman-teman. Sementara untuk yang nomor dua ini adalah mamalia. Kenapa amfibi lebih besar ya? Karena dia mengandung juga nukleus di RBC-nya teman-teman. Sedangkan manusia tuh nggak mengandung sama sekali. Makanya amfibi itu jauh lebih besar untuk ukuran selnya, ukuran sel darah merahnya, teman-teman. Jadi untuk opsi B salah ya, teman-teman. Kemudian untuk opsi C, diameter pembuluh darah berkorelasi positif dengan laju metabolisme. Kita lihat dulu teman-teman bahwa tadi kan untuk yang gambar satu ini kan amfibi nih. Sementara yang kedua ini kan adalah gambar RBC-nya manusia. Nah, kita harus tahu juga kalau misalnya manusia itu adalah hewan, ya, jadi manusia itu hewan ya teman-teman. Manusia itu adalah kelompok hewan endotherm. Berarti dia suhu tubuhnya tuh selalu konstan gitu ya teman-teman. Bukan selalu konstan, tapi dipertahankan konstan gitu. Sementara untuk amfibi, suhu tubuhnya tuh tergantung dengan lingkungan ya teman-teman. Berarti untuk kalau kita mau compare, laju metabolisme keduanya ini jelas bahwa si amfibi ini jauh lebih rendah dibandingkan manusia. Tapi ternyata ukuran RBC-nya amfibi justru lebih besar jauh tuh lebih besar daripada RBC-nya manusia. Jadi untuk opsi C ini salah ya teman-teman. Seharusnya dia berkorelasi negatif karena kalau misalnya kita buat scatter diagram, amfibi itu ukuran RBC-nya besar tapi dia laju metabolismenya rendah. Sementara manusia laju metabolismenya tinggi dan ukurannya RBC-nya tapi rendah gitu teman-teman. Kemudian di opsi D dibutuhkan tekanan darah lebih besar untuk mengalirkan darah pada hewan 2 dibandingkan hewan satu. Ini kalau teman-teman hafal ya sebenarnya comparison between among the vertebrates itu teman-teman pasti tahu kalau misalnya tekanan darah tuh semakin kompleks ya suatu organisme tuh semakin tinggi tekanan darahnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menjawab sih dengan alasan fisika ya. Kan ini kan berkaitan dengan diameter tuh berarti dengan berkaitan dengan luas juga ya, berarti P sama dengan F per A gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa semakin besar luas, iya semakin besar luas atau semakin luas ya, suatu RBC itu semakin rendah tekanannya tuh teman-teman. Karena dia kan berbanding terbalik nih, P berbanding terbalik dengan 1 per A. Nah, karena dia berbanding terbalik, otomatis kalau misalnya semakin tinggi, semakin luas ini RBC-nya, semakin rendah tekanannya. Tapi kalau misalnya semakin tinggi, semakin sempit RBC-nya, semakin tinggi tekanannya gitu teman-teman. Jadi untuk opsi D itu benar teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk nomor 23 ini teman-teman, yaitu untuk opsi A itu benar, opsi D itu salah ya tadi. Ya, karena itu amfibi ya yang di kiri nomor satu. Kemudian yang opsi C salah, untuk opsi D itu benar teman-teman. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.